semua, ketemu lagi dengan Mem Yunike. Kali ini dalam kelas fisika kita akan membahas soal-soal mengenai Olimpiade Sains Nasional. Jadi tetap ikutin ya. Oke, selanjutnya Mem akan bahas lebih dahulu silabus yang ada pada OSN itu apa. Nah, kalian bisa download di internet ya, ketikkan saja silabus OSN 2022. Nanti akan muncul seperti ini ya. Kemudian kita akan bahas satu persatu untuk kisi-kisi dari IPA. Oke, berikut ini adalah kisi-kisi pada materi besaran satuan dan pengukuran. Yang pertama adalah menerapkan besaran satuan dan konsep serta prinsip pengukuran untuk menganalisa data dan gejala fisis yang sedang dipelajari. Oke, untuk ruang lingkup materi, yang pertama besaran pokok dan besaran turunan. Kemudian yang kedua satuan pokok dan satuan turunan. Yang ketiga sistem satuan. Keempat standar satuan. Kelima konversi satuan. Keenam alat ukur dasar yaitu mistar, jangka sorong, mikrometer, neraca, stopwatch, termometer, ampermeter, dan voltmeter. Yang ketujuh, ketidakpastian hasil pengukuran. Yang kedelapan, penerapan besaran dan satuan dalam mengukur pertumbuhan dan variabel fisiologis pada makhluk hidup. Oke, selanjutnya kita akan membahas soal latihan kisi-kisi yang pertama, yaitu besaran satuan dan pengukuran. Nah, kita bahas lebih dahulu ringkasan materi yang ada pada bab ini. Yang pertama, kalian pasti sudah belajar ya di kelas 7 bahwa besaran pokok adalah besaran-besaran yang satuannya telah ditetapkan atau dibakukan terlebih dahulu untuk digunakan sebagai dasar atau patokan dalam menentukan satuan-satuan pada besaran lainnya. Nah, ini merupakan besaran pokok ya. Yang pertama panjang dengan satuan meter dan simbol M. Kemudian massa, satuannya kilogram, simbolnya kg. Kemudian waktu, satuannya second dan simbolnya S. Arus listrik, satuannya ampere, simbolnya A. Suhu, Kelvin, simbolnya K. Kemudian jumlah zat, satuannya mol, lalu simbolnya mol juga. Kemudian intensitas cahaya, satuannya adalah kandela, simbolnya CD. Nah, agar lebih mudah untuk mengingat untuk besaran pokok, ya, kita mengingat singkatan yaitu jiwa SMP ya. J-nya adalah jumlah zat, I-nya intensitas cahaya, W-nya waktu, A-nya arus listrik, S-nya suhu, M-nya massa, dan P-nya panjang. Ya, ini untuk memudahkan kalian dalam mengingat besaran pokok. Kemudian apa yang dimaksud dengan besaran turunan? Besaran turunan merupakan besaran yang satuannya diperoleh dengan menurunkan satuan dari besaran pokok. Jadi ingat ya, selain 7 besaran pokok merupakan besaran turunan. Berikut ini adalah contoh-contoh besaran turunan. Yang pertama adalah luas dengan simbol A dan rumusnya adalah panjang kali lebar sehingga satuannya menjadi meter kuadrat. Ya, jadi luas itu diturunkan dari 2 besaran pokok yaitu panjang. Ya, lebar itu termasuk dimensi panjang. Kemudian untuk volume, lambangnya atau simbolnya V, kemudian rumusnya panjang kali lebar kali tinggi. Kemudian satuannya kalian lihat meter pangkat 3. Artinya volume itu adalah 3 kalinya dimensi panjang. Kemudian contoh lainnya adalah massa jenis, kecepatan, percepatan, gaya, usaha dan energi, tekanan, daya, dan momentum. Nah, kemudian di fisika juga kalian belajar mengenai apa bedanya besaran vektor dan besaran turunan. Besaran vektor adalah besaran yang memiliki nilai dan arah, sedangkan besaran skalar adalah besaran yang hanya memiliki nilai saja, tidak memiliki arah. Nah, berikut ini kalau kamu lihat ada tabel yang membedakan besaran skalar dan besaran vektor. Tabel ini merupakan contoh-contoh dari besaran skalar dan besaran vektor. Nah, untuk besaran skalar adalah besaran yang hanya memiliki nilai, yaitu jarak, massa, panjang, kelajuan, volume, waktu, energi potensial, energi kinetik, usaha, daya, massa jenis, muatan listrik, potensial listrik, jumlah zat, dan kerapatan arus. Sedangkan besaran vektor adalah besaran yang memiliki nilai sekaligus dengan arah, yaitu perpindahan, berat, percepatan, kecepatan, percepatan gravitasi, momentum, impuls, gaya, momen gaya, tegangan permukaan, GGC, induksi magnetik, medan gravitasi, medan listrik, dan tekanan. Oke, selanjutnya kita bahas soalnya ya. Yang pertama ini
Yang tidak termasuk besaran pokok dalam sistem internasional adalah, ingat, besaran pokok itu kalian bisa menghafalnya dengan singkatan jiwa SMP. Berikut ini merupakan besaran pokok. Sehingga jika dilihat dari pilihan yang ada, yang bukan termasuk satuan dari besaran pokok adalah Coulomb. Karena Coulomb itu satuan dari muatan listrik. Ya, sedangkan ampere satuan dari kuat arus, kilogram satuan dari massa, meter satuan dari panjang. Jadi jawabannya adalah B. Oke, soal selanjutnya. Besaran di bawah ini yang merupakan besaran turunan dan sekaligus merupakan besaran vektor adalah, hal yang perlu kalian perhatikan adalah kalian harus mengingat apa arti besaran turunan dan arti dari besaran vektor. Ingat, besaran turunan adalah besaran yang diturunkan dari besaran pokok. Kemudian untuk besaran vektor adalah besaran yang memiliki nilai dan juga arah. Jadi jika kita lihat bagian yang A, kuat arus, gaya, dan percepatan. Kuat arus itu merupakan besaran pokok sehingga kita tidak bisa memilih yang A. Kemudian yang B, di sini semuanya merupakan besaran turunan, tetapi kita harus hati-hati dalam memilih ya, karena gaya dan kecepatan itu besaran vektor, sedangkan usaha sendiri itu merupakan besaran skala. Jadi kita tidak bisa memilih yang B ya. Untuk yang C, G berat, percepatan gravitasi, dan medan listrik itu semua merupakan besaran turunan dan sekaligus besaran vektor, sehingga isinya C. Kemudian yang D, salahnya adalah di tubuh dan panjang merupakan besaran pokok. Ya, sehingga tidak mungkin juga kita memilih yang D. Nah, oke, selanjutnya. Arah medan listrik yang ditimbulkan oleh benda bermuatan positif arahnya keluar dari benda, sedangkan untuk muatan negatif arahnya masuk. Sehingga medan listrik itu termasuk ke dalam besaran vektor karena memiliki arah. Jadi setiap muatan berbeda arahnya, ya. Kemudian berikutnya, di antara besaran-besaran kelajuan, temperatur, percepatan, momentum, intensitas cahaya, energi, gaya, daya, dan kecepatan yang termasuk besaran turunan dan sekaligus merupakan besaran skalar adalah, kita lihat satu persatu ya, kita cek yang bagian A. Di bagian A, semua merupakan besaran skalar, tetapi ada satu besaran pokok, yaitu intensitas cahaya, sehingga bukan jawabannya A ya. Oke, perhatikan pilihan yang B, kecepatan, momentum, dan gaya merupakan besaran vektor, sedangkan energi dan daya besaran skalar. Kecepatan, percepatan, momentum, gaya. Nah, di sini ada gaya juga ya. Gaya, kemudian percepatan, kecepatan, momentum itu semuanya besaran vektor. Sedangkan bagian yang D, kelajuan, energi, dan daya, itu semuanya besaran turunan sekaligus besaran skala. Jadi jawabannya D. Soal berikutnya, perhatikan tabel di bawah ini. Dengan mempertimbangkan konsep fisika yang mungkin terbentuk dari kombinasi data-data alat ukur tersebut, dapat pula ditambahkan dengan konstanta lainnya, kombinasi data alat ukur yang dapat menghasilkan besaran turunan berupa besaran vektor adalah, yang pertama, kita bisa menghasilkan besaran turunan dan vektor yaitu berat. Karena berat itu diambil dari rumus M kali G, di mana M-nya massa dikalikan percepatan gravitasi. Massa itu sendiri perkalian antara massa jenis dikali volume. Massa jenis satuannya kilogram per meter kubik, sedangkan volume meter kubik. Dan ingat, volume itu adalah 3 kalinya dimensi panjang. Ya, karena volume rumusnya panjang kali lebar kali tinggi. Kemudian berikutnya, berdasarkan besaran yang tersedia, kita dapat menghitung tekanan. Tekanan itu rumusnya adalah force dibagi area. Force-nya itu gaya, satuannya Newton, dan A-nya adalah luas. Ya, jadi kita bisa menghasilkan besaran turunan dan besaran vektor adalah berat dan juga tekanan. Jadi yang kita bisa pilih adalah B. A yaitu panjang, B-nya gaya, dan C-nya adalah massa jenis. Oke, sedangkan temperatur itu sendiri besaran skalar. Oke, berikutnya. Suatu kapasitor memiliki nilai kapasitansi 10 mikrofarad. Kapasitansi tersebut sama dengan, nah ini konversi satuan. Di mana kamu harus tahu mikrofarad itu berapa farad ya. Perhatikan pembahasannya. 10 mikrofarad sama dengan 10 kali 10 pangkat min 6.
karena mikro itu adalah 10 pangkat min 6. Sehingga ya menghasilkan 10 kali 10 pangkat min 6 yaitu 10 pangkat min 5. Lalu 10 pangkat min 5 itu sama dengan 1 dibagi 100.000. Jadi hasilnya 0,00001 farad. Ya, jadi hasilnya adalah C. Sebuah balok aluminium solid memiliki densitas itu massa jenis 2,7 gram per cm kubik, memiliki volume 0,2 cm kubik. Jika diketahui bahwa di dalam setiap 27 gram balok aluminium solid berisi 6,02 kali 10 pangkat 23 buah atom, berapakah banyak atom yang terkandung dalam balok aluminium tersebut? Nah, ini kalian harus bisa mengkonversi dan merunut apa yang diketahui di soal, ya. Yang pertama, untuk mengetahui banyaknya jumlah atom berarti ada hubungannya dengan massa, ya. Sehingga kita akan mencarinya menggunakan rumus massa jenis, yaitu Rho sama dengan M per V. Rho-nya diketahui, kemudian volumenya juga diketahui ya. Jadi massa sama dengan Rho dikali V. Di mana Rho-nya itu adalah densitas 2,7 gram per cm kubik dikali 0,2 cm kubik. Nah, di sini kamu bisa coret ya cm dengan cm. Sehingga nilainya adalah 0,54 gram. Nah, di soal diketahui jika terdapat 279 gram, maka berisi jumlah atom 6,02 kali 10 pangkat 23. Nah, soal ini kalian bisa menyelesaikan secara matematika ya. Nah, seperti ini penyelesaiannya. Karena jumlah massanya yaitu 0,54 gram, kita bisa mencari jumlah atomnya ya. Jadi, diketahui dari sini adalah 279 gram sama dengan 6,02 kali 10 pangkat 23 atom. Jadi hasilnya adalah N sama dengan 0,54 gram per 279 gram dikali 6,02 kali 10 pangkat 23 atom. Jadi hasilnya adalah 0,1204 kali 10 pangkat 23 atau 1,204 kali 10 pangkat 22. Sehingga jawabannya adalah 1,2 kali 10 pangkat 22 buah atom. Jika 1 Joule sama dengan 1 Newton meter, 1 Newton 10 pangkat 5 din, dan 1 din sama dengan 1 gram cm per second kuadrat. Maka jika suatu kandungan makanan mengandung energi sebesar 8 kali 10 pangkat min 19 Joule, maka sama dengan, nah ini juga masih sama ya, konversi satuan. Jadi penyelesaiannya E sama dengan 8 kali 10 pangkat min 19 Joule, di mana Joule itu merupakan 1 Newton meter. Jadi kita ubah satuannya. Kemudian Newton itu kita ganti dengan din. Jadi dikalikan 10 pangkat 5 din. Din itu sendiri adalah gram cm per second kuadrat. Karena di sini ada centimeter, di pilihannya bukan meter ya. Jadi meter ini kita ubah menjadi cm. Sehingga kita kalikan 10 pangkat 2 cm. Ya. Kemudian berdasarkan satuan tidak ada satupun yang dicoret karena cm dengan cm itu sejajar. Jadi dikalikan. Jadi cm pangkat 2 ya. Kemudian perhatikan pangkat 10 pangkat min 19, 10 pangkat 5 dan 10 pangkat 2 kita selesaikan. Min 19 ditambah 5 ditambah 2 atau min 19 plus 5 tambah 2 kan 7. Jadi min 19 plus 7. Hasilnya min 12. Jadi jawabannya adalah B. Oke, berikutnya besaran fisika A, B, C memiliki hubungan keterkaitan menurut persamaan A sama dengan akar B per C. Jika A memiliki satuan cm per second dan B memiliki satuan din per cm pangkat 2, maka besaran fisika C adalah, jadi kita harus bisa menguraikan berdasarkan satuan yang ditemukan, nah besaran apa yang dihasilkan. Langkah pertama, kita tuliskan dulu persamaan yang diketahui. A sama dengan akar B per C. Karena kita diminta untuk menguraikan satuan, jadi kita masukkan satuan yang diketahui ya. Di mana A-nya itu adalah cm per second, kita tulis cm per second. Akar B-nya itu adalah din per cm kuadrat per C. Nah, bagian C ini harus kita cari. Nah, agar akarnya hilang, kita kuadratkan. Sehingga
Ya, jika dikuadratkan menjadi cm kuadrat per second kuadrat sama dengan din per cm kuadrat dikali C, di mana akarnya sudah hilang karena dikuadratkan. Nah, kemudian kita tahu satuan dari din itu sendiri kalau diuraikan adalah gram cm per second kuadrat. Nah, kita bisa coret besaran-besaran yang sama ya, karena di sini kita kali silang. Jadi second kuadrat itu dicoret ya. Kemudian sentimeter yang atas ini dengan sentimeter yang bawah ini dicoret. Sehingga jika kita kali silang, hasilnya menjadi sentimeter kuadrat per 1. Kenapa 1? Karena ini udah dicoret ya. Second kuadrat dengan second kuadrat dicoret. Jadi sentimeter kuadrat per 1 sama dengan gram per sentimeter. Nah, kuadrat ini dicoret dengan yang atas sehingga tidak ada kuadrat lagi ya. Jadi C sama dengan gram per sentimeter kubik. Nah, kita tahu bahwa satuan dari gram per sentimeter kubik adalah satuan dari massa jenis. Jadi jawabannya adalah C. Oke, selanjutnya kita bahas mengenai pengukuran. Mengukur itu sendiri merupakan proses membandingkan besaran dengan besaran sejenis sebagai satuan dan menghasilkan ukuran yang terdiri atas nilai dan satuan. Mengukur membutuhkan alat ukur. Alat ukur harus sesuai dengan besaran yang diukur. Alat ukur dari panjang yaitu mikrometer. Alat ini mampu mengukur dengan ketelitian 0,01 mm. Jadi lebih teliti dari penggaris dan lebih teliti dari jangka sorong. Nah, cara untuk membacanya adalah skala utama ditambah skala nonius. Nah, kalian harus tahu yang mana skala utama. Nah, skala utama itu bagian tengah. Ya, di sini ada selubung, kemudian ada di sini angka-angka ya, itu merupakan skala utama. Ya, jadi kita baca dulu skala utama di sini sampai bagian yang terlihat. Ya, jadi kita lihat ukur sampai di bagian ujung ya, yang terlihat. Jadi kita lihatnya dari sini, ini nolnya ya. Misalnya ini 0, kemudian sebelahnya pasti 1 ya. Berarti di tengah-tengahnya 0,5. Nah, di sini berapa? Berarti ini 1, 2, 3, 4, 4,5. Satuannya ingat? Karena mikrometer, ingat aja mikrometer. Ingat milimeter ya. Jadi 4,5 mm ditambah, nah skala nonius adalah skala yang berada di tengah-tengah. Kalau tadi kita lihat garis yang vertikal, sekarang kita lihat yang horizontal ya. Cari garis yang berhimpit antara skala nonius dan skala utama, yaitu di bagian ini. Nah, kita bacanya yaitu dari bawah. Ini kan 40. Nah, sebelah di atasnya 41, atasnya lagi ini 42. Nah, karena dihitung dalam satuan milimeter, jadi 42 dibagi 100 mm. Ya. Jadi hasilnya 0,42 mm. Oke, selanjutnya kita akan membahas cara membaca jangka sorong. Jangka sorong memiliki skala utama dan skala nonius, tentu saja sama ya seperti mikrometer. Nah, jangka sorong itu mempunyai skala terkecil yaitu 0,1 mm atau 0,01 cm. Jadi pertama kita harus mengukur skala utama. Skala utama yang di atas ya. Di sini sampai 0 yang bawah ya, sampai 0 batas bawah ini berapa? Nah, skala utama yang terukur di sini. Ini 2, sebelahnya berarti 2,1, 2,2, 2,3, 2,4. Ya, karena belum mencapai 2,5. Jadi kamu bisa tuliskan 2,4 cm. Kemudian untuk mencari skala utama, sama caranya seperti mikrometer, cari garis yang berhimpit antara skala nonius dan skala utama. Ya, misalnya di sini ya, berhimpit itu menjadi sejajar satu garis. Ya. Nah, di sini kita tahu ini 5 ya, 5, kemudian sebelahnya 6. Ya, yang panjangnya 6, kemudian di sini 7 pas ya. Tetapi karena noniusnya itu dihitung dalam satuan senti, maka 7 dibagi 100 ya. 7 per 100 yaitu 0,07 cm. Jadi hasilnya 2,47 cm atau 24,7 mm. Ya, jadi kalau kamu baca di sini 24 berarti sedang membaca milimeter. Tapi kalau kamu baca di sini di awal skala utama 2,4
berarti kamu sudah membaca dalam satuan sentimeter. Nah, berikutnya. Ini contohnya, ketika panjang sebuah benda diukur menggunakan jangka sorong, tampak posisi skala utama seperti gambar ini. Ya, yang pertama kita hitung terlebih dahulu skala utama yang terukur sampai batas 0 yang bawah. Nah, di sini kan. Nah, ini 3, sebelahnya ini 1, 3,1, 3,2. Ya, belum sampai 3,3, berarti jangan dulu ditulis. Jadi 3,2 cm. Kemudian kita cari yang berhimpit. Yang ini sama yang bawah tidak berhimpit ya. Yang ini juga enggak. Nah, yang menjadi satu garis lurus seperti ini adalah di titik yang ketiga. Jadi kalau ini 5, kita mundur, ini 3 ya. 0, 1, 2, 3. Nah, 3 dibaca 0,03 cm. Jadi hasilnya 3,23 cm. Atau jika kita baca dalam satuan milimeter, berarti di sini kita bacanya 32 mm ditambah 0,3 mm. Jadi hasilnya 32,3 mm. Oke, demikianlah pembahasan materi mengenai kisi-kisi yang pertama, yaitu besaran satuan dan pengukuran. Ya, selanjutnya kita akan membahas kisi-kisi yang kedua. Tetap ikuti video selanjutnya.